Sebelum lanjut ke video, ada baiknya terlebih dahulu klik subscribe, like, dan komen di bawah. Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat. Kemarin ada kasus penjamretan yang dilaporkan ke Polres Ngawi ataupun ke Polsek. Sesungguhnya adalah uji dari senjata api itu, bukan uji balistik atau uji pelurunya, tapi kemudian nomor serinya, kepemilikannya, sidik jarinya. Benarkah demikian, Bung Hoirul? Sepanjang pengalaman saya di Komnas HAM menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan senjata, ada beberapa kategori senjata. Satu memang kalau dari segi kepemilikan ya dan registrasi, satu senjata yang memang legal, terregister. Ada yang legal tapi tidak punya registrasinya, ada yang ilegal. Nah itu yang membuat memang harus spesifik. Nah kami tadi saya mengatakan bahwa jika semua bukti ini sudah kami peroleh, apakah nanti kami butuh untuk mengundang ahli balistik dan lain sebagainya? Nah, kami akan mengundang untuk menguji temuan-temuan itu. Tunggu sebentar. Bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Bahwa tidak benar bahwa Laskar memiliki senjata api dan apalagi menggunakan, karena tidak ada yang dibekali dan tidak boleh untuk dibekali dengan senjata apapun juga. Saya pertegas di sini bahwa penyidik sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Nanti akan kita jelaskan lagi, ini sedang dikumpulkan investigasi ini. Nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong, itu bisa dipidana nantinya. Bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Di samping itu, kalau kita masih membiarkan aparatur penegak hukum, dalam hal ini anggota kepolisian, menjadi saksi di muka persidangan dalam perkara-perkara yang mereka tangani, maka akan sangat syarat dengan rekayasa dan akan syarat dengan suatu bujuk rayu terhadap uang, suap, janji-janji tertentu yang membuat keadilan yang diharapkan mampu diwujudkan di muka persidangan tidak dapat diwujudkan. Baik, sebagai alasan pertama, mereka tidak bersenjata dikatakan bersenjata, dan ini adalah kebohongan yang nyata. Laskar FPI itu tidak pernah bersenjata, dan saya tahu persis siapa anak saya, dan dia taat kepada ulamanya, arahan dari ulamanya, dari gurunya dia taat dan dia tidak membawa senjata. Tegakkan hukum sesuai dengan konstitusi kita yang berlaku. Viral, netizen curigai senjata barang bukti Laskar FPI mirip barang bukti kriminal di Polres Ngawi, Jawa Timur. Saat konferensi pers terkait tewasnya 6 Laskar FPI Senin 7 Desember 2020, Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti berupa pistol hingga samurai yang disebut sebagai milik Laskar FPI yang menyerang polisi sebelum akhirnya ditembak mati.
Tampak 2 pucuk pistol revolver dan sejumlah peluru. Terdapat 3 selongsong peluru, di antaranya amunisi yang masih utuh. Tak hanya 2 pucuk pistol, ada juga berjejer senjata tajam seperti celurit, tongkat, samurai, katana, hingga Persian sword. Foto-foto barang bukti beredar luas diberitakan media-media mainstream. Belakangan di kalangan netizen ada yang melakukan analisa dan penelusuran. Salah satu barang bukti yang menjadi sorotan adalah pedang samurai atau katana dengan gagang biru. Netizen mencurigai samurai tersebut mirip dengan barang bukti hasil kejahatan yang dirilis Polres Ngawi, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Misalnya terdapat kerusakan pada gagang dan tulisan kanji yang persis sama di sarung pedang. Netizen juga menyebut saat itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Belum ada tanggapan dari kepolisian terkait hal ini. Polda Metro sebelumnya juga mengancam akan mempidanakan pihak yang menyebut Laskar FPI yang tewas tidak memiliki senjata. Berikut unggahan warganet Twitter perihal kecurigaan terhadap barang bukti senjata Laskar FPI. Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Viral, netizen curigai senjata barang bukti Laskar FPI mirip barang bukti kriminal di Polres Ngawi, Jawa Timur. Kemarin banyak ada kasus penjamretan yang dilaporkan ke Polres Ngawi ataupun ke Polsek. Sesungguhnya adalah uji dari senjata api itu, bukan uji balistik atau uji pelurunya, tapi kemudian nomor serinya, kepemilikannya, sidik jarinya. Benarkah demikian, Bung Hoirul? Sepanjang pengalaman saya di Komnas HAM menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan senjata, ada beberapa kategori senjata. Satu memang kalau dari segi kepemilikan ya dan registrasi, satu senjata yang memang legal. Oke. Terregister. Ada yang legal tapi tidak punya registrasinya. Ada yang ilegal. Nah, itu yang membuat memang harus spesifik. Oke. Nah, kami tadi saya mengatakan bahwa jika semua bukti ini sudah kami peroleh, apakah nanti kami butuh untuk mengundang ahli balistik dan lain sebagainya? Lah, kami akan mengundang untuk menguji temuan-temuan itu. Tunggu sebentar. Bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Bahwa tidak benar bahwa Laskar memiliki senjata api dan apalagi melakukan penembakan, karena tidak ada yang dibekali dan tidak boleh untuk dibekali dengan senjata apapun juga. Saya pertegas di sini bahwa penyidik ya sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi, ini sedang dikumpulkan investigasi ini. Nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada. Ya. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong. Itu bisa dipidana nantinya. Ya. Bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira
sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Di samping itu, kalau kita masih membiarkan aparatur penegak hukum dalam hal ini, anggota kepolisian menjadi saksi di muka persidangan dalam perkara-perkara yang mereka tangani, maka akan sangat syarat dengan rekayasa dan akan syarat dengan suatu bujuk rayu terhadap uang, suap, janji-janji tertentu yang membuat keadilan yang diharapkan mampu diwujudkan di muka persidangan tidak dapat diwujudkan. Lain sebagai